Halo Facialektiners. Di episode Facialektika kali ini kita ingin berbincang-bincang terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi di tubuh institusi Mahkamah Konstitusi, Pak. Nah, di sebelah saya ini Mas Arief Wibowo, ya, dosen pakar hukum tata negara di IAIN Pontianak, Pak. Belum pakar. Ini saya banyak belajar dari beliau nih. Kalau urusan tentang tata negara, ini beliau ahlinya. Masih belajar saya. Masih belajar, sama-sama belajar. Nah ini Pak, Masnya ya, saya panggil Mas Arief ya. Oke. Ini kan ada viral nih dalam beberapa pekan terakhir, Mahkamah Konstitusi itu digerogoti oleh tindak tanduk dari DPR, Pak. Oke. Ya, jadi DPR ini memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto, ya, Prof. Aswanto diberhentikan itu dengan alasan yang sangat politis, Pak. Kalau kita baca ini ya dari berita-berita yang beredar baik di beberapa media online ya, Online terutama itu. terutama ya, termasuk juga di media-media di televisi, media TV nasional, itu membahas tentang pemberhentian Prof. Aswanto, Hakim Aswanto ini, Hakim Konstitusi Bapak Aswanto ini. Nah di situ kalau dilihat ada wawancara nih dari salah satu anggota DPR yang diwawancarai dan dia juga terlibat dalam pemberhentian itu. Jadi anggota DPR itu mengucap begini, Pak, kurang lebih seperti ini, bahwa Hakim Konstitusi Aswanto itu diangkat melalui jalur DPR. Jadi kan sebenarnya kalau di pengangkatan Hakim MK itu kan ada 3 jalur, Pak, kan? Betul. Eksekutif. Eksekutif itu dan legislatif. dari eksekutif ngasih Tiga. 3, dari yudikatif 3, dari legislatif 3. Kalau eksekutif berarti ada presiden ya. Presiden nyodorkan 3 nama, ya kan? Kemudian DPR juga nyodorkan 3 nama. Ya. Dari Mahkamah Agung juga nyodorkan 3 nama. Jadilah total 9 Hakim Konstitusi. Nah, Pak Aswanto ini, Hakim Konstitusi Aswanto ini kan asalnya disodorkan dari DPR. Nah, pernyataan dari anggota DPR ini dia bilang, karena kami yang sodorkan, dia menganalogikan Hakim Konstitusi itu dengan dewan direksi dari suatu perusahaan, ya kan? Kalau mereka mengirimkan seorang hakim, otomatis menurut kacamata DPR bahwa Hakim Konstitusi itu harus bekerja ke mereka. Terjadi relasi tuan dan patron di situ ya, patron klien antara tuan dengan bawahan. Bahwa seolah-olah Hakim Konstitusi yang disodorkan oleh direkomendasikan oleh DPR itu harus mengikuti atau harus kerja pada wilayah-wilayah DPR gitu. Maksudnya ketika DPR itu ingin mengesahkan suatu kebijakan, maka Hakim Konstitusi yang di bagian DPR itu harus mendukung. Ya Artinya kan? Iya kan? Yang terjadi saat ini kan. Ya kan? Jadi ada nuansa politis di situ. Kalau mungkin Mas Arief bisa jelaskan sih, memang apakah memang di situ ada nuansa politik yang masuk ya? Padahal ini kan Hakim MK ini kan sangat dia kan kekuasaan kehakiman, Pak. Ya Mas ya, kekuasaan kehakiman yang tentunya dalam konsep teras politika, kedudukan antara Mahkamah Konstitusi dengan DPR dan Presiden itu kan setara. Ya kan, ada checks and balances di situ. Nah, bisa dijelaskan Mas Arief? Oke, terima kasih. Ini agak jadi sorotan masyarakat juga karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga termuda. Ya Pak ya. Itu dan ini anak rahim lahir dari rahim reformasi ya. Betul. Dan merupakan paket hadiah di negara demokrasi kita. Betul. Artinya secara prinsip Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal Undang-Undang Dasar. The Guardian of Constitution ya. Bukan the Guardian of Politicians. Bukan. Ya. Artinya sudah jelas ditegaskan di konsep negara hukum kita, memang semua produk hukum termasuk Pak ya, itu memang produk politik. Produk politik. Ya. Saat diterbitkan, maka itu merupakan produk hukum. Sama juga terkait yang kita bahas, yang jadi pembahasan masyarakat akhir-akhir ini. Ya, betul. Artinya yang Bang Fadil tadi itu singgung terkait Prof. Aswanto yang disodorkan oleh DPR, perlu dipahami bukan bagian dari
DPR. Bukan. Bukan perwakilan dari DPR, tapi oleh DPR ini loh. Iya betul. Artinya ketika DPR menyodorkan 3 nama, termasuk Prof. Aswanto, setelah misalnya dilantik ya menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, maka terputus di situ kan hubungan DPR dengan MK itu putus. Jadi tidak ada lagi istilah bahwa DPR bisa mengendalikan, karena terputus di situ. Artinya hakim MK itu kedudukan mereka kemudian setara dengan DPR, dengan presiden, ya kan? Jadi salah satu lembaga tinggi negara. Nah itu. Artinya saat ditetapkan dan diangkat menjadi hakim konstitusi, maka yang bersangkutan merupakan pengawal dari konstitusi dan tidak bisa dipengaruhi intervensi oleh DPR kita saat ini. MK itu lembaga yang sangat independen sekali. Yudikatif, kekuasaan kehakiman itu kekuasaan yang merdeka, imparsial. Dia tidak boleh dicampur tangani oleh baik itu kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Tepat sekali. Artinya itu harus dipahami bahwa ini disodorkan olehnya itu, Pak, bukan dari DPR-nya. Betul. Oke. Terus ketika yang bersangkutan menjadi hakim MK, maka yang bersangkutan harus memahami MK itu apa saja kewenangannya. Betul. Ada 4 dan 1 kewajiban. Yang menjadi sorotan akhir-akhir ini yang saya perhatikan itu terkait penarikannya dengan alasan hakim MK yang bersangkutan selalu menganulir ya, terkait undang-undang diterbitkan oleh yang dari DPR. Itu. Artinya kan yang saya dengar kok tidak sejalan dengan DPR kan? Seharusnya kan sejalan dan harus mengawal betul ini undang-undang yang diterbitkan oleh DPR, tapi kan tidak. Di saat yang bersangkutan jadi hakim pengawal konstitusi, disitulah jika minoritas itu mengalami hak konstitusionalnya tersingkirkan, maka mengajukan gugatan ke MK. Dan MK itulah tugasnya. Tapi selama ini selalu undang-undang dari DPR yang selalu dibatalkan, selalu dianulir oleh yang bersangkutan. Padahal tidak beliau ya. Iya, betul. Padahal kan ada beberapa itu kan 9 hakim ya kan. Walaupun memang ada ya seringlah terjadi dissenting opinion ya, seringlah terjadi perbedaan pendapat para hakim di situ ya. Tapi bagaimanapun putusan MK itu ya putusan kelembagaan ya. Secara resmi dia adalah putusan produk hukum dari lembaga negara gitu. Dan itu harus dihormati. Nah, gitu. Dan itu perintah secara atribusi oleh Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Bukan oleh MK itu Undang-Undang Dasar diatur. DPR. Iya, bukan oleh DPR gitu. Nah, ini yang menjadi sedikit lucu-lucuan sebenarnya. Kalau apa yang disampaikan oleh anggota DPR itu, saya kok melihat gini Mas Arif, seolah-olah di sini kita bisa menilai gitu kualitas dari anggota parlemen kita itu justru sangat lemah dari sudut pandang pemahaman politik hukumnya sangat lemah, pemahaman hukumnya pun sangat lemah. Padahal mereka ini adalah wakil rakyat loh. Malah mereka main mengobok-obok lembaga kekuasaan kehakiman. Nah, itu. Ini gimana nih? Parlemen kok bisa kayak gini nih dari segi kualitasnya ya. Terlepas dari itu, ya mungkin ini juga menjadi bahan evaluasi sebenarnya untuk di DPR. Tentunya kan biasanya anggota DPR itu punya staf ahli hukum ya. Mungkin itu yang bisa memberikan arahan, memberikan nasihat gitu kan. Nah, untuk kasus ini mungkin bisa kalau dari Mas Arif, pemerintahan itu sebenarnya kalau dari sudut pandang normatifnya dari Undang-Undang MK, karena ada Undang-Undang MK terbaru 7 tahun 2020. 7 tahun 2020. Nah, itu sebenarnya kalau mekanisme pemberhentian yang sesuai dengan prosedur normatif itu seperti apa? Ini juga sebagai sarjana hukum terkadang geli juga kan melihat fenomena yang terjadi. Ternyata DPR dapat mengobok-obok kekuasaan kehakiman kan, artinya kan gitu. Padahal di tahun 2000, saya masih ingat di tahun 2020 di saat pandemi ternyata ada pembahasan undang-undang RUU terkait perubahan ketiga. Ini ternyata terbit ya, saya anggap ini terlalu cepat ya, mendadak ya. Dan sebenarnya itu juga hadiah juga buat MK. Betul. Terkait umur ya, yang 67 menjadi 70. Jadi kalau undang-undang lama 67, sekarang jadi 70. Nah, dari undang-undang itulah masa jabatan
Prof. Aswanto itu sebenarnya diperpanjang gitu. Otomatis. Jadi 2029 ya kan. Artinya Ketua MK saat itu kan menyampaikan ke DPR sekedar mengkonfirmasi. Betul. Bukan untuk menyerahkan kembali. Tapi saya tidak tahu, ternyata oleh DPR malah dibahas untuk penggantian. Setelah ditelusuri, ternyata DPR punya keputusan tersendiri, tapi ya keputusan ini keputusan politik. Keputusan politik. Artinya keputusan politik tersebut disepakati dan saya anggap sah-sah saja kalau urusan politik ya. Urusan politik. Cuma di gerbang terakhir yakni ada di tangan presiden terkait keputusan. Apakah keputusan tersebut akan tetap diterbitkan untuk pencopotan dari Prof. Aswanto ini, atau presiden punya kebijakan tersendiri umpamanya untuk menolak. Tapi terkait prosedur itu saya sebagai sarjana hukum, saya melihatnya bukan kurang tepat, tetapi memang ini sudah bertentangan dengan undang-undang dasar. Artinya, dengan undang-undang. Prosedurnya itu tidak sah gitu ya? Tidak sesuai prosedur, tidak sah gitu. Sudah bertentangan ini. Dia bertentangan dengan undang-undang MK, udah pasti. Undang-undang dasar dulu. Dia bertentangan dengan undang-undang dasar Undang-undang dasar. Dia bertentangan dengan undang-undang MK. Dia juga bertentangan dengan konsep negara hukum. Ya kan? Kita ini gimana pun anak orang hukum ketika belajar tentang belajar tentang konsep negara hukum misalnya, itu udah jelas tuh kedudukan MK itu letaknya di mana, kedudukan DPR letaknya di mana, kedudukan presiden itu letaknya di mana. Nah kalau ini jadi bahan main-mainan bercandaan dalam bernegara, artinya dalam aktivitas bernegara, marwah kekuasaan kehakiman kita ini kan tidak ada nilainya. Nggak ada nilai, nggak ada marwahnya. Udah kayak gimana ya? Kayak singa yang dijinakkan jadi kucing gitu. Gak ada marwahnya gitu kan, kekuasaan kehakiman. Padahal dia adalah kekuasaan yang mandiri, merdeka, imparsial, independen. Dia tidak boleh, dia lepas dari campur tangan DPR, lepas dari campur tangan presiden. Ya kan, kedudukannya kan eksekutif, legislatif, yudikatif gitu kan. Horizontal. Artinya sekarang pasca amandemen kan sudah tidak ada lagi lembaga tertinggi, adanya lembaga tinggi termasuk. Kalau dulu ada. Betul, MPR di atas. MPR itu orde baru ada. Sekarang setelah reformasi nggak ada lagi. Cuma yang saya sesalkan prosedurnya pencopotan beliau ini ternyata ini latar belakangnya adalah menganulir ternyata. Ternyata ada pesan di situ kenapa saat yang bersangkutan menjadi wakil atau utusan dari DPR ternyata tidak sejalan. Itu ternyata politik lebih dominan mempengaruhi. Analogi dengan direksi, cara berdireksi swasta itu ya. Itu kan lagi lucu-lucuan yang anggota DPR ya. Jadi seolah-olah negara ini aktivitasnya lucu-lucuan gitu, bercanda-bercandaan aja gitu kan. Nah itu. Jadi terakhir ini dari Mas Arif, untuk kewenangan MK ini sebenarnya apakah cuman menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau ada kewenangan lain sih sebenarnya? Terkait MK sudah tegas di undang-undang dasar bahwa MK ini memiliki 4 kewenangan, 1 kewajiban terkait impeachment presiden ataupun wakil presiden. Yang paling sering diajukan oleh masyarakat terkait kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dan ini kewenangan ini memang kewenangan di mana masyarakat ataupun kelompok minoritas yang merasa hak konstitusionalnya disampingkan oleh produk hukum tersebut, undang-undang, maka dapat menyampaikan. Hak konstitusional. Tepat sekali. Tapi prinsip legal standingnya harus terpenuhi, harus jelas. Tapi kalau di DPR, mana yang mayoritas, disitulah yang menang. DPR itu. Maka konsep ini sebenarnya harus dimaknai bahwa lahirnya Mahkamah Konstitusi sebenarnya untuk memberikan pembelajaran ketatanegaraan kita. Selain fungsi dan kewajiban, lah enggak masalah. Tapi sebenarnya memberikan pola pikir bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Rechtsstaat kita ini udah jelas. Ini Rechtsstaat bukan Machtstaat ya. Bukan Machtstaat, kesewenang-wenangan bukan. Kalau Rechtsstaat ini kita negara hukum. Kalau apa yang dipertontonkan oleh teman-teman di DPR malah jadinya Machtstaat itu. Ada kesan negara ini akan dibawa ke arah Machtstaat gitu. Jadi negara kesewenang-wenangan gitu. Kesewenang-wenangan. Tapi kewenangan lainnya apa lagi?
kewenangan berikutnya terkait sengketa pemilu, terkait sengketa kewenangan antar lembaga, dan ini memang menjadi pengawal konstitusi yang benar-benar diharapkan. Selama ini kan tidak ada. Iya. Tapi terkait Pak Aswanto, saya yakin beliau dengan latar belakang pendidikan hukum, S1 di Sulawesi, S2 di UGM, S3 ada di Airlangga, itu saya yakin dengan keputusan politik ini pasti beliau tidak gegabah. Betul. Menunggu keputusan secara konkret, final, individual terkait kebijakan diskresi presiden. Betul. Saya yakin jika itu yang bertentangan, saya yakin beliau pasti punya langkah hukum. Ya. Apakah akan menguji keputusan tersebut atau akan menerima secara legowo? Kalau secara legowo artinya kan pengaruh politik memang dominan di kekuasaan kelembagaan kita. Nah, ini terakhir, saya tadi sempat lupa Mas Arif menanyakan tentang mekanisme pemberhentian gitu. Tadi kan mekanisme pemberhentiannya itu apa saja ya? Mekanisme pemberhentian itu salah satunya adalah permohonan penyampaian dari ketua MK kepada presiden, salah satunya termasuk masa jabatan telah selesai ataupun sudah tidak tidak sehat jasmaninya, terus tidak terkait tidak kehadiran beliau hakim MK ini 5 kali berturut-turut tidak ada kejelasan, maka bisa diberhentikan. Tapi kan ini kan perlu sidang kode etik dulu. Setelah diputuskan baru disampaikan ke presiden. Meninggal dunia juga ya termasuk meninggal dunia. Tapi yang ada alasan yang disampaikan DPR ini tidak ada masuk. Tidak masuk sebenarnya itu. Tidak masuk. Dan ini kan ujuk-ujuk tiba-tiba ada sidang kan? Betul. Dan tiba-tiba ada calon yang dihadirkan di situ. Ya, ini menjadi sorotan masyarakat, sorotan publik. Ternyata kekuasaan kehakiman setingkat Mahkamah Konstitusi bisa diobok-obok oleh DPR. Oke. Terima kasih Mas Arif. Ini banyak sekali kita dapat ilmu terkait dengan ketatanegaraan kita, terkait dengan bagaimana kita belajar tentang konsep negara hukum, bagaimana kita belajar tentang politik hukum itu seperti apa, ya kan? Produk hukum dan politik hukum itu bedanya seperti apa? MK, banyak sekali ilmu yang bisa kita tangkap lah pada episode kali ini. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita. Dan bagi masyarakat di luar jangan masyarakat di luar jangan berpikir panjang. Mari kuliahkan anak-anak kita di Fakultas Syariah Yayan Pontianak. Ada prodi Hukum Ekonomi Syariah, ada prodi Hukum Keluarga Islam. Terima kasih.